Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fadilah dari Prodi Ekonomi Manajemen Ruang 431. Di sini saya ingin mempresentasikan dari pertemuan 12 tentang gaya hidup dan konsumsi. 1. Pengertian konsumsi dan gaya hidup secara umum. Secara umum, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung terhadap zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. 2. Konsumsi dan gaya hidup dalam sosiologi. Konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuh kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup. Menurut ekonomi, selera sebagai suatu yang stabil difokuskan pada nilai guna, dibentuk secara individu, dan dipandang sebagai sesuatu yang eksogen. Sedangkan menurut sosiologi, selera sebagai sesuatu yang dapat berubah, difokuskan pada suatu kualitas simbolik suatu barang, dan tergantung persepsi selera orang-orang. Menurut Weber, pada tahun 1922 sampai 1978 berpendapat bahwa selera merupakan pengikat kelompok dalam aktor-aktor kolektif berkompetisi dan dalam penggunaan barang-barang simbolik. Keberhasilan dalam berkompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber budaya sehingga akan meningkatkan prestis dan solidaritas. Sedangkan menurut Veblen pada tahun 1899 sampai tahun 1973 memandang selera sebagai senjata untuk berkompetisi. Yang keempat, gaya hidup di Indonesia. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup juga berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kelas menengah di Indonesia banyak dibicarakan karena dianggap sebagai agen penggerak kedinamisan masyarakat atau secara pendekatan konflik. Kelas menengah adalah pendobrak kemapanan atau politik dan ekonomi. Aliran pemikiran dikelompokkan dalam dua kutub, yakni arus pemikiran abangan dan arus pemikiran santri. Kedua arus pemikiran ini dapat ditarik sebagai suatu garis kontinum di mana pada satu sudut merupakan sumber arus pemikiran abangan sedangkan sudut lain merupakan sumber pemikiran santri. Arus pemikiran abangan, arus pemikiran santri dikotomi aliran pemikiran di Indonesia. Perbedaan antara kedua arus tersebut berakar dan penghayatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam agama serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau penjelasan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.